Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menghilangkan keakuan terhadap Allah. Maksudnya bagaimana? Seringkali manusia itu lupa bahwa ilmunya terbatas, apalagi tentang gaibnya masa depan. 1 detik kemudian itu gaib bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita mati atau masih hidup. Saya membahas ini karena apa? Banyak saudara-saudari kita yang mengalami musibah menjadi TKW di luar negeri. Pasti mereka itu tergiur dengan gaji-gaji yang tinggi. Salah satunya itu. Tapi perlu diketahui saudara-saudariku, kita ini diuji sama Allah dengan bebas berkehendak. Sehingga dengan ujian itu kita harus berhati-hati. Apa yang kita putuskan ini sesuai dengan keridhaan Allah. Kalau Allah tidak ridho, maka sebesar apapun gaji di luar sana, pasti kita tidak akan mampu mendapatkan hal itu. Nah, ini yang seringkali luput dari kebanyakan manusia. Karena apa? Hatinya kotor, jadi tidak bisa memahami ayat-ayat Allah sebagai panduan hidup. Kebanyakan manusia serampangan di dalam menjalani hidup. Keakuannya tinggi. Apa itu keakuan? Merasa lebih tahu. Salah satunya merasa lebih tahu terhadap keputusan yang diambilnya. Padahal Allah sudah seringkali menyatakan di dalam Al-Quran, aku mengetahui, kamu tidak mengetahui. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Misalkan seseorang menganggap baik kerja di luar negeri gajinya tinggi. Ia menurut dirinya sendiri, tapi menurut Allah bisa jadi buruk. Karena apa? Ada takdir-takdir buruk yang Allah sudah siapkan di sana kalau orang itu lupa. Minta petunjuk kepada Allah yang maha mengetahui segala kebaikan untuk semua hamba-hambanya, maka bisa jadi Allah biarkan dia sehingga mendapatkan keburukan. Maka terdengarlah berita banyak TKW yang mengalami dijual kepada germo, dijadikan pelacur, dijual kepada tempat-tempat yang tidak baik, menjadi penghibur malam. Dan juga ada juga yang bekerja pada majikan yang kasar, diperkosa, ada yang disekap. Itu kita bisa mengambil pelajaran. Kalau kita terbuka mata hatinya, maka lihatlah saudara-saudara kita yang kerja di luar negeri, tidak semuanya dapat baik. Artinya kita juga harus memahami bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kita tidak bisa meniru rezeki orang lain. Caranya memperoleh rezeki bisa kita tiru, tapi hasilnya tidak bisa. Ada orang yang keluar negeri, misalkan ke Riyadh, ada yang memiliki gaji tinggi di sana. Caranya kita bisa tiru, kita mungkin bisa ke Riyadh sana. Tapi perolehannya tidak sama. Karena apa? Ketetapan Allah itu hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ikhtiar kita. Makanya orang alim dan juga sekaligus wali Allah mengatakan, ikhtiarmu itu tidak bisa menambah rezeki. Artinya ikhtiar kita bukan patokan utama yang bisa mendatangkan rezeki dari Allah, melainkan ketetapan Allah yang azali. Sebelum dunia dan seisinya ini diciptakan, Allah sudah mencetak rezeki kita. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6594 dan Muslim nomor 2643 bahwa ketika kita usia janin, berusia 4 bulan di dalam kandungan, itu sudah ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya,
ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Rezeki sudah ditetapkan sebelum kita berikhtiar, sebelum kita dewasa, sebelum kita punya ilmu pengetahuan tentang mencari pekerjaan, sebelum kita mempunyai ilmu tentang bisa berusaha. Apapun itu usahanya. Itu sudahlah cetak. Kita tinggal menjemputnya saja. Dengan apa? Ikhtiar tapi sesuai panduan. Kebanyakan manusia ikhtiar dengan hawa nafsunya, lupa bahwa kita diuji dengan bebas berkehendak, yang mana itu tersirat di dalam surat Asy-Syams ayat 8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Kita berbuat ikhtiar ya, yang memang tujuannya baik, mencari rezeki, tapi ada kefasikan di sana. Apa? Merasa lebih tahu sehingga lupa terhadap apa yang Nabi SAW anjurkan. Supaya apa? Kita harusnya minta kepada Allah dulu, minta petunjuk. Sebagai contoh mudah, ketika kita menuju suatu kota, kalau kita tidak punya petunjuk, misalkan kita mau menuju kota Jakarta, lalu kita disuruh cari seseorang, tapi data tentang seseorang tersebut tidak kita ketahui. Bagaimana fotonya, alamatnya di mana, naik apa ke sana, kita tidak tahu itu. Lalu kita berangkat dengan mengucapkan basmalah dan sholawat. Bisa kita sampai? Mustahil. Karena apa? Petunjuknya tidak kita punyai. Maka ini yang sering terjadi kepada manusia. Karena apa? Meremehkan panduan hidup, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan hal itu. Supaya apa? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Agar apa? Tidak tersesat selamanya. Nah, inilah orang-orang yang buta mata hatinya. Panduan hidup disepelekan. Akhirnya Allah menyepelekan kepada mereka yang juga menyepelekan firman Allah dan hadis Nabi. Dengan disepelekan seperti apa? Itu tadi, dibiarkan tersesat dan akhirnya disesatkan orang lain. Akhirnya tersiksalah mereka di sana. Maka benar apa yang difirmankan Allah di dalam surat An-Nisa 79, bahwa keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Allah itu tidak menzalimi seseorang pun. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 40, sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Sebesar semut kecil pun Allah tidak menzalimi seseorang, kecuali orang itulah yang menzalimi dirinya sendiri dengan tidak mengikuti perintah Allah dan anjuran Nabi-Nya. Akhirnya Allah biarkan tersesat, akhirnya mendapat musibah. Nah, kita yang melihat itu jangan sampai ikut-ikutan tersesat dan dapat musibah seperti mereka. Dengan begitu kita harus mengikuti sabda Nabi. Nasihat kita untuk kita menjalani hidup itu komplit semua di Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita tidak mengerti dengan dirinya sendiri, maka cari guru. Supaya apa? Kita menjalani kehidupan tidak nabrak-nabrak kemana-mana. Ya. Ibaratnya kita mau menyetir mobil, apakah kita kepedean membaca basmalah tanpa ada gurunya di dalam cara menyetir mobil itu? Mengucapkan basmalah lalu nyopir seenaknya, ya pasti nabrak-nabrak. Nggak mungkin bisa jadi ahli, celaka iya. Maka ini saudara-saudariku, kita harus pahami hidup ini adalah ibadah. Cara mengambil keputusan pun itu ibadah. Karena apa? Nabi Muhammad sudah menganjurkan untuk urusan garam di dapur, untuk urusan tali sendal pun kita harus meminta kepada Allah. Itu maksud beliau adalah untuk urusan sepele saja harusnya kita meminta kepada Allah. Karena apa? Kita nih bodoh tanpa Allah memberikan paham akan ilmu. Kita tidak mungkin aman kalau Allah tidak mengamankan. Oleh karena itu, sadarilah saudara-saudariku. Jangan terlalu muluk-muluk untuk bekerja di luar negeri. Kecuali Anda sudah meminta petunjuk kepada Allah dan pasti petunjuknya. Seperti apa salah satu petunjuknya? Melalui mimpi. Simak di akun ini tentang kisah-kisah nyata mimpi yang mana itu banyak dalil yang terkait tentang hal itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.